Saudara-saudariku yang terkasih, hukum yang terutama adalah kasih, dan itulah yang menjadi inti dari hukum Taurat. Dan Yesus datang untuk menggenapinya, untuk memberi contoh bagaimana hukum itu dilaksanakan. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama memang sangat panjang, tetapi kisahnya sangat menarik, yaitu adu kuat antara Baal dengan Allah. Nabi-nabi pengikut Baal, nabi-nabi Baal dan pengikut Allah atau orang Israel yang diwakili oleh Nabi Elia. Jadi Nabi Baal dan Nabi Elia ini bertarung. Bukan mereka yang bertarung, tetapi Allah yang dipercaya, yang diikuti. Pertarungannya menarik. Jadi binatang kurban, Baal dulu, pengikut nabi-nabi Baal itu, mereka menari-menari, gores-gores tubuhnya dengan pedang, berdarah-darah, tapi binatang kurbannya enggak terbakar. Taruhannya adalah pokoknya Allah yang benar itu Allah yang membakar kurban bakaran. Hewan yang dipersembahkan itu seekor lembu. Jadi kalau lembunya terbakar ini berarti Baal ini ada. Mereka berusaha keras dan enggak terbakar. Sementara Elia memperbaiki mezbah, lalu naruh lembu itu kemudian dipotong-potong, ditaruh di atas kayu api, dan demonstratif dia, ayo itu disiram dengan air kayu apinya, lalu dibuat parit sehingga digenangi air untuk menunjukkan ini pertaruhan memang. Kalau enggak terbakar, Allah itu, orang Israel mungkin berpaling dari Allah. Tetapi Elia begitu yakin, meskipun dibasahi, digenangi dengan air, dan memang itu yang terjadi, sehingga bangsa Israel menyerukan Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nah, suatu pertarungan yang menarik antara Allah dan Babel. Nah, dalam bacaan Injil itu orang-orang Israel itu juga melihat Yesus ini seolah-olah bertarung, bertentangan dengan ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengikuti hukum Taurat. Jadi Yesus dipandang ini kayak saingan. Oh, ini Yesus ini mau melenyapkan, mau menghancurkan hukum Taurat. Seperti tadi pertarungan antara Baal dan Allah. Ini ada Yesus pendatang baru, mau menyingkirkan hukum Taurat. Tapi Yesus sebenarnya tidak sama dengan dalam bacaan pertama konteksnya. Yesus tidak sedang bermusuhan dengan hukum Taurat. Dia sendiri menegaskannya. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tetapi menggenapinya. Apa arti menggenapinya? Artinya apa yang menjadi inti hukum Taurat itu digenapi atau dilakukan oleh Yesus. Intinya justru dilakukan, karena banyak intinya itu diselewengkan. Apa inti dari hukum Taurat itu? Adalah kasih. Dua perintah emas itu, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu manusia. Yesus ingin mengembalikan itu. Makanya
ada benturan-benturan. Lalu orang mengira, wah ini ada dua kubu. Tidak. Yesus adalah pengikut hukum Taurat, tapi sekaligus menyempurnakannya, menggenapinya, mengembalikan kepada yang asli. Saya beberapa hari yang lalu jalan-jalan di sebuah taman, lalu ada beberapa orang yang ikut, itu mau memetik. Bagus sekali ini bunganya, boleh enggak Romo dipetik? Tidak boleh, loh kan sudah bayar tiket, kan enggak ketahuan. Bukan masalah itu, tapi kalau kamu memetik buah atau bunga, nanti orang lain yang sudah bayar tiket tidak akan menikmati itu. Kamu berbuat tidak adil, melanggar kasih. Seringkali orang hanya boleh dan tidak boleh. Dan melihat hukum itu melihat dari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan bersama. Kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh? Demi kebaikan bersama. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak mempersoalkan boleh dan tidak boleh, tetapi apa yang baik untuk kebaikan bersama. Kalau tobat tidak boleh menolong orang, tetapi tidak boleh bekerja, ya. Tapi bagi Yesus kalau menolong orang tidak apa-apa, karena itu kasih. Nah, inilah yang ditegaskan oleh Yesus. Yesus tidak bertentangan, tetapi Yesus menggenapi dan mengembalikan hukum ke dasarnya, yaitu kasih dan kebaikan bersama. Amin.